saya Nurkaima Ashari dengan Stambuk 121. Terima kasih teman-teman yang menonton video ini. Saya akan mempresentasikan materi manajemen biaya kelas C bab 4 tentang activity based costing atau ABC untuk menjadikan manajemen unggul demi Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menjadi kampus internasional di kampus calon pengusaha sukses. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Mendiskusikan pentingnya biaya per unit. Yang kedua, mendeskripsikan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Yang ketiga, mengungkapkan penyebab pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi dapat menimbulkan distorsi biaya. Yang keempat, menjelaskan cara kerja suatu sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dalam perhitungan biaya produk. Dan yang kelima, menjelaskan cara mengurangi jumlah tarif aktivitas. Adapun 5 pokok pembahasannya, yang pertama yaitu penetapan biaya produk tingkat unit, di mana penetapan biaya produk berbasis fungsi hanya membebankan biaya manufaktur ke produk. Biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan ke produk penggunaan penelusuran langsung, sedangkan biaya overhead dibebankan berdasarkan penggerak tingkat unit. Tarif overhead ditentukan di muka dengan membagi anggaran overhead tahunan dengan tingkat penggerak tahunan yang dianggarkan. Sistem biaya yang menggunakan tarif overhead yang telah ditentukan di muka dan biaya aktual untuk bahan langsung dan tenaga kerja langsung disebut sebagai sistem biaya normal. Penggerak tingkat unit adalah faktor yang mengukur permintaan yang ditempatkan pada aktivitas tingkat unit oleh produk. 5 penggerak tingkat unit yang paling umum digunakan adalah unit yang diproduksi, jam kerja langsung, dolar TKL, jam mesin, dan dolar BB. Pada pokok pembahasan ini dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama, pembebanan tarif overhead seluruh pabrik. Semua biaya overhead yang dianggarkan dibebankan ke kumpulan seluruh pabrik. Selanjutnya, tarif seluruh pabrik dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit tunggal yang biasanya berupa jam tenaga kerja langsung. Terakhir, biaya overhead dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif dengan total jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh setiap produk. Adapun 2 komponennya yaitu yang pertama, per unit overhead cost. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya adalah dasar untuk perhitungan biaya overhead per unit. Yang kedua, under and overapplied overhead. Jumlah biaya overhead yang diterapkan pada produksi jarang sama dengan biaya overhead aktual. Perbedaan antara overhead aktual dan overhead yang diterapkan adalah variance overhead. Jika overhead aktual lebih besar daripada overhead yang diterapkan, maka varians tersebut disebut overhead kurang aplikatif. Jika overhead yang diterapkan lebih besar daripada overhead aktual, maka varians tersebut disebut overhead lebih aplikatif. Poin yang kedua yaitu disposisi variance overhead. Variance overhead dibebankan dengan salah satu dari 2 cara. Yang pertama, jika tidak material dibebankan pada biaya barang yang terjual. Yang kedua, jika material dibagi di antara persediaan barang dalam proses persediaan barang jadi dan biaya barang yang terjual. Adapun komponennya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu assigned atau cost of goods sold. Praktik yang paling umum adalah dengan cara sederhana menetapkan seluruh variance overhead ke biaya barang yang terjual. Yang kedua, allocation to production account. Jika varian overhead bersifat material, maka harus dialokasikan ke produk periode tersebut. Persediaan barang dalam proses persediaan barang jadi dan biaya barang terjual. Varian overhead dipurarata berdasarkan saldo overhead terpakai yang ada di setiap akun. Selanjutnya, poin ketiga yaitu overhead application. Departemen rates. Pembebanan overhead tarif departemen. Biaya overhead ditugaskan ke departemen produksi individu. Menciptakan kumpulan biaya overhead departemen.
Tarif overhead yang telah ditentukan dihitung untuk setiap departemen menggunakan penggerak tingkat unik seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Overhead ditugaskan ke produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan di departemen masing-masing. Pokok pembahasan kedua yaitu keterbatasan tarif pabrik dan departemen. Tarif pabrik dan departemen dapat menyebabkan distorsi biaya produk yang parah jika biaya overhead merupakan presentasi yang signifikan dari total biaya manufaktur dan jika ada faktor-faktor seperti biaya overhead yang tidak terkait dengan unit dan keberagaman produk. Pada pembahasan ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu non-unit related overhead cost. Penggunaan tarif seluruh pabrik maupun tarif departemen mengasumsikan bahwa konsumsi sumber daya overhead oleh sebuah produk terkait secara ketat dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak non-unit adalah faktor-faktor selain jumlah unit yang diproduksi yang mengukur tuntutan yang diberikan objek biaya pada aktivitas. Yang kedua, produk diversity. Keragaman produk berarti bahwa produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda. Keragaman produk disebabkan oleh hal-hal seperti perbedaan ukuran produk, kompleksitas produk, waktu persiapan, dan ukuran batch. Poin yang ketiga yaitu contoh kegagalan tarif overhead berbasis unit yang dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, plain white overhead rate. Menghitung tarif overhead seluruh pabrik menggunakan jam kerja langsung sebagai penggerak aktivitas berbasis unit. Yang kedua, departmental rates. Menghitung tarif overhead departemen menggunakan jam tenaga kerja langsung untuk departemen pemotongan dan jam mesin untuk departemen percetakan. Yang ketiga, problem white costing. Akurasi. Masalah utama dengan kedua prosedur tersebut adalah asumsi bahwa jam mesin atau jam tenaga kerja langsung menggerakkan atau menyebabkan semua biaya overhead. Yang keempat, activity rates. A possible solution. Metode paling langsung untuk mengatasi distorsi yang disebabkan oleh tarif tingkat unit adalah dengan memperluas jumlah tarif yang digunakan sehingga tarif tersebut mencerminkan konsumsi nyata dari biaya overhead oleh berbagai produk. Yang kelima, comparison of different product costing method. Penetapan biaya berbasis aktivitas menduplikan pola konsumsi overhead dan oleh karena itu merupakan yang paling akurat dari ketiga biaya tersebut. Penetapan biaya berbasis fungsional mengurangi biaya kartu beraroma dan menganggap biaya kartu reguler terlalu tinggi. Dan yang terakhir, ABC user. Perusahaan yang memiliki pabrik dengan beberapa produk, keberagaman produk yang tinggi, dan overhead non-unit level yang signifikan adalah kandidat untuk sistem ABC. Selanjutnya, pokok pembahasan utama yang ketiga yaitu sistem activity based costing, di mana sistem penetapan biaya berbasis aktivitas atau ABC pertama-tama melacak biaya ke aktivitas dan kemudian ke produk dan objek biaya lainnya. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa aktivitas mengonsumsi sumber daya dan produk serta objek biaya lainnya menghabiskan aktivitas. Pada pembahasan ini terbagi menjadi 6 poin. Poin pertama terbagi menjadi 5 komponen. Poin pertama yaitu activity identification, definition, dan classification. Mengidentifikasi aktivitas adalah langkah pertama yang logis dalam merancang sistem penetapan biaya berbasis aktivitas. Atribut aktivitas adalah item informasi non-keuangan dan keuangan yang menjelaskan aktivitas individual. Poin pertama yaitu activity definition. Setelah inventaris aktivitas ada, maka atribut aktivitas digunakan untuk menentukan aktivitas. Kamus aktivitas mencantumkan aktivitas dalam organisasi bersama dengan atribut yang diinginkan. Yang kedua, activity classification. Klasifikasi aktivitas
memfasilitasi pencapaian tujuan manajerial utama seperti penetapan biaya produk atau pelanggan, peningkatan berkelanjutan, manajemen berkualitas total, dan manajemen biaya lingkungan. Yang ketiga, gathering the necessary data. Wawancara kuesioner, survei, dan observasi adalah sarana pengumpulan data untuk sistem ABC. Yang keempat, ilustratif example. Contoh wawancara dengan supervisor unit keperawatan di rumah sakit untuk mengidentifikasi aktivitas dan atribut aktivitas. Yang kelima yaitu activity dictionary. Berdasarkan jawaban wawancara, kamus kegiatan sekarang dapat disiapkan. Selanjutnya poin yang kedua yaitu assigning cost to activities. Biaya suatu aktivitas hanyalah biaya sumber daya yang digunakan oleh setiap aktivitas. Biaya sumber daya ini ditemukan dalam buku besar, tetapi berapa banyak yang dihabiskan untuk setiap aktivitas tidak terungkap. Biaya sumber daya harus ditetapkan ke aktivitas yang menggunakan pelacakan langsung dan pengemudi. Yang ketiga, assigning secondary activity cost to primary activity. Menetapkan biaya pada aktivitas menyelesaikan tahap pertama dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dalam tahap antara biaya aktivitas sekunder ditetapkan pada aktivitas yang mengonsumsi keluarannya. Yang keempat, cost object and bills of activity. Pendorong aktivitas mengukur tuntutan yang ditempatkan objek biaya pada aktivitas. Sebagian besar desain sistem ABC memilih di antara salah satu dari dua jenis driver aktivitas, driver transaksi, dan juga driver durasi. Yang kelima, activity rates and product costing. Tingkat aktivitas primer dihitung dengan membagi biaya aktivitas yang dianggarkan dengan kapasitas aktivitas praktis, di mana kapasitas aktivitas adalah jumlah keluaran aktivitas seperti yang diukur oleh penggerak aktivitas. Poin terakhir yaitu classifying aktivitas. Untuk membantu mengidentifikasi pendorong aktivitas dan meningkatkan pengelolaan kegiatan, kegiatan sering diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 4 kategori kegiatan umum seperti tingkat unit, tingkat batch, tingkat produk, dan juga tingkat fasilitas. Pokok pembahasan yang keempat yaitu reducing the size and complexity of an ABC system. Ada manfaat untuk mengurangi jumlah tarif jika dapat dilakukan tanpa mengalami penurunan yang signifikan dalam akurasi. Penugasan biaya tarif yang lebih sedikit dapat menghasilkan laporan biaya produk yang lebih mudah dibaca dan dikelola, mengurangi kompleksitas yang dirasakan dari sistem pendapatan biaya berbasis aktivitas, dan peningkatan kemungkinan penerimaan manajerial. Adapun poin yang pertama yaitu approximately relevant ABC system. Salah satu saran menarik untuk mendapat sistem ABC yang kira-kira relevan adalah melakukan analisis sistem akuntansi aktivitas dan hanya menggunakan aktivitas yang paling mahal untuk penugasan ABC. Poin yang kedua, accurately accurate reduced ABC system. Pendekatan lain adalah menggunakan rasio konsumsi yang diharapkan untuk mengurangi jumlah pengemudi. Adapun pokok pembahasan yang terakhir yaitu ABC System Concept. ABC adalah sistem yang jauh lebih detail daripada sistem berbasis fungsional yang lebih tradisional. Munculnya ABC sebagai alternatif yang layak untuk sistem manajemen biaya yang ada sebagian besar disebabkan oleh kemajuan signifikan dalam teknologi informasi. Adapun dalam pembahasan ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, ABC Database. Basis data ABC adalah kumpulan yang dikumpulkan, yang diatur dan saling terkait untuk digunakan oleh sistem informasi penetapan biaya berbasis aktivitas organisasi. Poin yang kedua, ABC dan ERP sistem. Perangkat lunak ERP memiliki tujuan menggunakan data real time untuk meningkatkan efisiensi unit dan proses organisasi.
Sistem ABC di sisi lain berfokus pada profitabilitas pelanggan dan produk dan berusaha mengidentifikasi peluang untuk peningkatan proses.